Bapak Ibu? Luar biasa. Semangat pagi, apa kabarnya? Luar biasa. Ya, walaupun siang ya. Sudah pernah makan siang belum? Puasa ya. Oke, Bapak Ibu, selamat datang di acara Health Talk hari ini. Dan seperti biasa di minggu terakhir di hari Jumat pukul 2 siang sampai selesai, kita akan mengadakan Health Talk ya, yang akan dipandu langsung oleh narasumber kita, yaitu Profesor Antonius Kurniawan, dan beliau adalah guru besar dari Patologi Anatomi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Nah, kebetulan beliau sudah hadir dengan tangan kita. Beri tepuk tangan yang meriah dulu Bapak Ibu. Dan kali ini topiknya cukup berbobot ya, cukup menarik, manfaat riset pada peradangan dan penyakit kronis. Dan semoga Bapak Ibu nantinya akan mendapatkan manfaat yang berguna bagi Health Talk ini, ya, bagi kesehatan Bapak Ibu, juga bagi kesehatan orang-orang yang Bapak Ibu kasihi. Untuk itu, tanpa memperpanjang waktu, saya langsung berikan kepada Profesor Kurniawan, dan beri sekali lagi tepuk tangan yang sangat meriah untuk Profesor Kurniawan. Baik, terima kasih atas introduksinya. Seperti biasa, tiap bulan sekali kita bertemu. Sebagian wajah-wajah yang lama, sebagian lagi mungkin yang baru. Semua yang akan saya sampaikan dan sudah dan sedang dan akan nanti adalah hal-hal yang merupakan pendidikan lah, pendidikan kesehatan bagi kita semua, yang kemudian dapat dikaitkan dengan produk yang sedang Bapak Ibu jalankan sekarang sebagai suatu bisnis. Jadi aspek ilmiahnya yang saya akan kemukakan supaya dalam menjelaskan kepada member baru maupun yang lama, maka ya, Bapak Ibu akan mempunyai dasar yang lebih kuat untuk menjelaskannya secara kesehatan. Ini semua bukan hanya omong-omongan dari produsen, tetapi memang mempunyai scientific base ya. Nah, jadi tiap bulan kita memilih bermacam-macam topik ya, yang semuanya akan mencakup apa saja yang bisa mengenai kita sebagai manusia, baik muda maupun tua. Nah, hari ini seperti disebut tadi adalah manfaat riset pada peradangan dan penyakit kronis. Ya. Seperti kita ketahui dari kita membaca berita-berita di koran dan di majalah dan di TV dan sebagainya, penyakit kronis itu makin lama makin banyak dijumpai pada masyarakat Indonesia maupun di luar Indonesia, internasional ya. Jadi penyakit yang kronis artinya penyakit yang muncul mula-mula tidak terlalu parah, tapi tidak sembuh-sembuh, tapi lama-lama ujung-ujungnya tentu menjadi parah juga. Ya. Nah, ini satu peringatan awal bagi kita semua, yaitu bahwa ada beberapa sign itu adalah tanda-tanda yang gejala dan tanda ya pada tubuh kita yang tidak boleh kita abaikan. Sering dan pengalaman saya sebagai dokter, saya melihat bahwa pasien-pasien itu kalau saya tanyakan sudah berapa lama sakit itu, ternyata mereka sudah lama sakit, tapi karena nggak apa-apa, nggak terlalu parah, dibiarkan aja sampai suatu ketika menjadi masalah, kekhawatiran pada yang bersangkutan sehingga ditimbulkan. Ya. Nah, apa saja yang perlu kita perhatikan? Ini pertama, tangan yang sakit. Saya rasa kita semua pernah mengalami tangan kita itu sakit ya, sakit entah di pergelangannya atau di jari-jarinya. Mungkin tidak terlalu parah sehingga kita masih bisa terus menjalankan kegiatan sehari-hari, tapi kadang-kadang sampai cukup parah. Contoh lain adalah ini, sakit di pundak, punggung. Ya. Siapa yang nggak pernah sakit di punggung? Saya rasa semua orang pasti pernah ya alami dia. Baru bangun tidur misalnya, kemudian atau habis olahraga, habis melakukan pekerjaan di rumah dan sebagainya. Kalau itu kemudian satu hari kemudian hilang, itu sudah no problem.
Tapi kalau minggu depan muncul lagi di tempat yang sama, berarti dikasih macam-macam obat keluar ataupun makan, baik, kemudian muncul lagi, itu bukan sesuatu yang nggak apa-apa loh. Itu harus diperhatikan. Berikutnya ini, saya rasa semua orang banyak juga yang pernah mengalami sakit pada lutut ya. Bangun tidur sakit, habis main olahraga sakit, pada sakit, mungkin juga habis sholat sakit, gitu juga. Sakitnya mula-mula mungkin tidak parah, mula-mula malah seperti ini termasuk akut ini kalau yang ini merah gitu ya, sakit sekali akut. Tapi yang akut ini kalau tidak diobati atau diperbaiki secara benar, lama-lama akan menjadi kronis, muncul lagi. Jadi berbagai macam sakit yang ada pada bagian tubuh kita, siku, tangan, pinggul, lutut, kaki, pundak dan sebagainya, itu yang saya katakan tadi. Sedikit-sedikit tidak hilang-hilang, makin lama makin parah. Itu berarti warning sign. Lalu sakit di kepala, orang pasti pernah sakit kepala, ya kan? Tapi kalau satu kali terus hilang nggak muncul lagi, ya udah mungkin sakit kepala karena besok mau dipecat barangkali atau mesti lupa bayar pajak mahal, sakit kepala itu nggak apa-apa, itu bukan penyakit kronis. Tapi kalau sakit kepala seminggu ini sakit kepala, minum Budrek, minum paracetamol, hilang. Minggu depannya muncul lagi, minum lagi ke dokter, kasih lagi. Banyak utang. Berbulan-bulan, jangan anggap enteng. Sakit kepala banyak utang, dok. Lalu ini lagi, sakit perut. Siapa yang nggak pernah sakit perut? Pasti pernah ya. Sakit perut bukan mules loh, sakit perut sakit. Sakit, enak banget ya. Nah, saya udah pernah ceramahkan di sini mungkin 2 atau 3 bulan yang lalu, bahwa sakit di perut ini artinya kepusan. Sakit di perut ini artinya sakitnya itu tidak khusus ya, tidak khusus kecil maupun khusus besar. Ini adalah sesuatu yang benar-benar sangat serius, tidak boleh diabaikan. Karena seperti saya katakan bulan yang lalu, death begins in the gut. Kematian dimulai dari usus. Ini suatu kenyataan yang sangat keras ya, tapi memang demikian. Bikin mereka ikut waktu yang lalu saya ceritakan bagaimana orang yang mulai dengan sakit sedikit aja, tapi dibiarkan lama-lama berakhir menjadi kanker, jadi penyakit autoimun, itu kan mematikan penyakit itu. Matinya nggak cepat ya, lama, tapi mati juga gitu. Jadi gara-gara itu bisa fatal. Ya. Lalu ini orang yang perutnya seperti hamil ini, tapi laki jadi bukan hamil pasti. Ini karena mempunyai lemak yang sangat banyak ini diperbesar ya. Satu sel lemak itu gedenya seperti ini, bulat gitu ya, isinya fat globule. Dari sel lemak ini kemudian lepas sel-sel kecil, atau bukan sel ya, partikel kecil, ini yang menimbulkan peradangan, akhirnya menimbulkan sel-sel lemak baru, menimbul lagi. Jadi mereka yang overweight, kelebihan berat badan, terutama penimbunan lemak di perut, laki maupun perempuan nanti lebih banyak sekali ya. Ini jangan dianggap enteng. Malah zaman dulu dibilang kalau perutnya gede itu artinya makmur gitu kan. Dulu anggapan dulu gitu. Orang gede-gede yang udah ada umur, banyak duit, perutnya gede-gede. Tapi coba lihat umurnya berapa? Nggak sampai 100, ya, sampai 80. Macam-macam akan mengalami kesulitan karena banyak duit, ya pergi ke rumah sakit terus, duitnya yang banyak itu mulai dikeluarkan untuk membayar kembali kesehatannya. Ya. Jadi kalau masih muda, jangan perutnya gede. Nah, jadi itu semua adalah chronic inflammation, inflamasi kronis. Inflamasi kronis artinya badan kita ini seakan-akan
hidup dalam suasana bara api yang tidak menyala, tetapi ada baranya terus-terus. Dan ini tentu bisa mengenai berbagai macam organ. Nanti kita lihat ya. Nah, majalah Scientific American ini majalah yang bergengsi ya, karena memuat segala macam temuan-temuan baru secara ilmiah. Tahun 2002, berarti 14 tahun yang lalu, sudah mengatakan a fire within. Jadi di dalam tubuhnya ada api ya. Itu chronic inflammation. Waktu itu mereka nyebut one day someone could find a way to halt the chronic destructive inflammation. Waktu hari akan ketemu. Nah hari itu ketemu yaitu apa? Riset itulah akan menjadi salah satu penyetop menghentikan proses peradangan yang ini. Waktu itu belum ada risetnya. Jadi mereka sudah melihat ini sesuatu yang majalah Time. Time sekarang begitu bergengsi, dulu bergengsi sekali ya, Time Newsweek itu sekarang karena banyaknya YouTube dan sebagainya ini kurang begitu laku. Tapi dulu mengatakan bahwa the secret killer, pembunuh yang diam-diam rahasia adalah inflammation. Bisa menimbulkan heart attack, cancer, Alzheimer dan lain-lain yang kita bahas. Ya, jadi sekali lagi inflamasi kronik tidaklah sepele, bukan sesuatu yang remeh. Nah, sebelum saya lanjutkan, perlu kita pahami kembali beda inflamasi dan infeksi. Ya. Bagi masyarakat awam seringkali mencampur adukkan. Ya. Kalau infeksi itu artinya penyakit itu disebabkan sesuatu jasa kronik, gitu, mikroba yang masuk dalam tubuh kita. Jadi kuman atau virus atau parasit itu infeksi. Ya. Harus ada yang masuk dan kemudian mengganggu tubuh kita. Saya tahu contoh paling gampang sekarang DBD, demam berdarah, dengue itu contoh infeksi masuk. Ya. Kalau inflamasi tidak perlu ada kuman. Inflamasi bisa juga karena kuman kemudian mengalami inflamasi bisa, tapi nggak perlu kuman bisa timbul inflamasi. Misalnya kita makan makanan yang tidak sehat, kita kena polusi udara, polusi keracunan macam-macam, itu inflamasi ya, masih kronik berulang-ulang. Nah inilah beberapa contoh apa yang dapat timbul gara-gara inflamasi kronik. Cancer di atas, ya. Kardiovaskular, jantung dan pembuluh darah ya, kardiovaskular. Alzheimer, ini kotak, ini neurologi juga kotak. Artritis, ini sendi tadi yang saya gambarkan tadi. Autoimun, lupus contohnya banyak itu. Diabetes juga banyak, dan penyakit paru. Ini beberapa aja, kita semua, tapi ini yang penting-penting. Nah, sebagian nanti akan saya bahas ya. Contoh lain, ini ada satu gambaran lain. Kita perhatikan sama semua ya, ini yang timbul gara-gara penyakit inflamasi kronik. Jadi inflamasinya mungkin mulainya di tulang belakang, mulainya di pundak, mulainya di leher, di lutut dan sebagainya. Tapi nanti bisa jadi macam-macam ini. Jadi nggak perlu mulainya di satu tempat, macam-macam bisa. Ya. Nah ini lebih detail lagi kalau misalnya ini diabetes ya. Diabetes itu bisa menimbulkan gangguan pada serebro kardiovaskuler, jantung dan pembuluh darah. Neuropati itu saraf, nefropati itu ginjal ya. Lalu sepsis, ini sepsis itu keracunan darah. Metabolic disorders macam-macam ya, chronic pain syndrome. Ada orang yang sakit terus-terusan dikasih macam-macam obat nggak bisa hilang. Ada fibromialgia ya. Ini salah satu dulu saya tahu ada seorang juara tenis perempuan dari Belgia. Dia waktu itu nggak ada yang bisa ngalahin dia deh. Siapa namanya? Saya tahun 90-an masih ya. Betul-betul top
benar itu. Waktu ketika dia berhenti ikut pertandingan internasional atau profesional, ternyata dia kena fibromyalgia. Begitu main sedikit, sakit semua sehingga tidak bisa main lagi. Kamu ini cancer macam-macam, mental ya bisa tuh, gangguan mental pun bisa timbul karena peradangan kronik. Kardiovaskular kita tahu ada stroke, saya berbicara tentang stroke 2 bulan yang lalu, jantung, kemudian semacam jantung ya, neurologi, Alzheimer nanti kita akan bicarakan, demensia itu bentuk yang masih ringan, Alzheimer yang sudah sangat berat ya. Jadi kita lihat bahwa begitu banyak kelainan atau penyakit kronis yang timbul pada umat manusia, yang dimulai dari inflamasi kronik yang tadinya sepele-sepele lama-lama menjadi serius. Oke, nah jawabannya tadi saya katakan adalah reserve memberi jawaban terhadap macam-macam masalah ini.